Rakyat yang diam ini bukan berarti mereka tidak tahu, bukan berarti mereka tidak berani. Rakyat hanya sedang menunggu sampai saat itu tiba. Ketika saat itu tiba, Bang, penguasa tidak hanya lagi bisa tidur tidak tenang, tapi barangkali mereka akan tidak pernah tidur selamanya. Karena menerima anxiety luar biasa, ketakutan luar biasa pada rakyat. Saya harap penguasa hari ini punya kesadaran bahwa mereka ini sebenarnya hanya buruh outsourcing yang diperintahkan oleh rakyat untuk bekerja 5 tahunan. Jangan pernah merasa Republik ini milikmu. Jangan pernah merasa Republik ini milik mbahmu. Karena Republik ini milik rakyat Indonesia, 280 juta rakyat Indonesia. Pemerintah ini seperti Dracula, sedang haus-hausnya menghisap uang rakyat melalui program MBG. Setelah sekolahan, markas TNI, kantor polisi, ormas, pondok pesantren jadi dapur. Kini pertanyaannya, kenapa kampus yang dijadikan sasaran? Kenapa ruang riset dan perpustakaan mau dijadikan dapur umum? Bagi yang waras tentu pilih kuliah gratis. Kalau kampus lebih sibuk urus dapur daripada pendidikan, itu tanda-tanda negara ingin rakyatnya bodoh. Mahasiswa datang ke kampus untuk belajar, meneliti, dan melawan kebodohan. Bukan untuk menyaksikan kawannya keracunan. Bukan melihat anggaran negara dibuang-buang jadi sampah. Hari ini dapur dibangun. Besok kampus dipaksa tunduk pada kepentingan penguasa. Karena ada rencana BGN akan membuat SPPG di dalam penjara. Di dalam penjara, di mana penjara itu sudah ada makan di sana. Sudah disediakan makan di sana. Bukankah MBG itu tujuannya adalah untuk anak sekolah? Kenapa sekarang harus ada di penjara? Kenapa juga harus membuat BGN, SPPG di tempat untuk orang dewasa? Tujuan pertama kali adalah untuk anak-anak sekolah. Kenapa sekarang merambah kemana-mana? Masuk lagi ke penjara-penjara sekarang. Rencananya bulan depan katanya sudah akan beroperasi. Luar biasa sekali kekonyolan BGN ini. Dungu kalau menurut saya. Sejumlah nelayan mengaku harga solar mencapai Rp30.000 per liter dari harga semula Rp17.000 dan sangat membebani mereka. Nelayan di Pati memilih tidak melaut hingga berdampak pada aktivitas pelelangan ikan yang ikut berhenti beroperasi. Nelayan berharap pemerintah memberikan solusi, mengingat 70% operasional nelayan berasal dari BBM. Dikarenakan harga BBM yang terlalu mahal dan tidak bisa menjangkau untuk biaya operasionalnya. Berangkat semua, ada sekitar 1.000 lebih kapal yang tidak melaut. Ya tidak ada, nganggur ya. Ya semoga pemerintah ya dapat menurunkan harga BBM dan nelayan bisa melaut seperti yang dulu-dulu gitu. Lantas bagaimana manusia bisa terinfeksi virus Hanta? Berikut kita simak penyebab dan gejalanya. Bersumber dari UPTD Puskesmas Puter, waspada hantavirus, penyebab virus Hanta, penyebab manusia menghirup terkena air liur, kencing atau kotoran tikus yang terinfeksi virus Hanta. Ya, dan gejalanya pemirsa, pertama demam, kemudian sakit kepala, lalu mata merah.
Dan kemudian gejala lainnya yaitu sesak nafas dan ada gejala sakit kuning. Berarti sejauh ini orang yang terkena itu selalu karena memang ada sentuhan dari tikus. Sentuhan dari tikus ya? Atau memang dia digigit atau memang karena ada makanan-makanan yang kemudian atau meja yang kepegang terus masuk ke mulut seperti itu? Ya. Jadi ini penularannya langsung tidak langsung tuh adalah langsung misalnya tergigit tikus, ya, dan dia bukan ada luka. Misalnya. Kemudian tidak langsungnya ya kotoran tikus ini, kencing dan BAB-nya tikus ini mengering, terhirup misalnya, itu menular. Atau dia megang kotoran itu atau kontaminasi dia biasa. Hidung, mulut seperti itu yang menjadi sumber penularan. Oh, karena bisa jadi tikus kan bisa masuk ke paket-paket yang dikirim, produk-produk makanan yang mungkin juga ada buat bukaannya, nah itu mengering di situ ya, lalu kita sentuh begitu bisa. Ya? Atau di gudang pun kan dia berlarian begitu, kemudian kita membersihkan gudang itu, kalau membersihkan gudang itu dalam kondisi kering kan debunya terhirup. Makanya salah satu upaya mencegahnya, kalau membersihkan gudang jangan kering, sebaiknya basah. Jadi disiram aja dengan disinfektan, dia juga pakai masker, pakai sarung tangan. Jadi saat ini mengingat berbagai kondisi penyakit, potensi, sebaiknya bersih basah ya, membersihkan dengan strategi basah itu jauh lebih aman. Disemprot gitu Pak ya? Betul. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء